Assalamualaikum Sobat Arsiktin, bertemu lagi nih bersama Mimin di channel Arsiktinub. Mimin selalu berharap kalian dalam keadaan baik-baik saja ya. Nah, untuk di video kali ini kita akan masih bahas film serial Donghua, namun dengan judul yang berbeda tentunya dari video sebelumnya. Jadi untuk di video kali ini kita akan rekap film yang berjudul Legend of Deification atau Jiangxia. Film ini menceritakan seorang dewa bernama Jiangxia yang diberi tugas untuk melenyapkan siluman rubah ekor 9 yang mengancam kehidupan manusia. Namun ketika ia menemukan rubah itu, ternyata di dalam tubuh rubah terdapat gadis kecil yang tidak berdosa. Akhirnya dia dihadapkan dengan dua pilihan untuk membunuh siluman rubah atau mencari jalan sendiri menuju kebenaran. Nah, gimana? Penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Oke, langsung aja tanpa banyak basa-basi kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film diceritakan bahwa di akhir dinasti Shang terjadi peperangan antara tiga dunia, yaitu dunia manusia, dunia dewa, dan dunia iblis. Di mana peperangan itu terjadi dikarenakan iblis rubah ekor 9 yang membuat kekacauan di dunia. Melihat kekacauan itu, Master Agung dari Istana Jingsu memerintahkan salah satu dewanya bernama Jiangxia untuk menumpaskan kekejian rubah ekor 9. Akhirnya setelah melalui perang itu, Jiangxia berhasil menyegel rubah ekor 9, dan karena itulah Jiangxia dihormati tiga dunia. Semua dunia mengira jika Jiangxia akan menjadi pemimpin para dewa setelah menyegel rubah ekor 9. Namun kenyataannya Jiangxia belum bisa menjadi pemimpin para dewa karena ada satu misi yang belum berhasil ia lakukan, yaitu membunuh rubah ekor 9 tersebut. Di Istana Jingsu, para dewa melakukan upacara untuk mengeksekusi rubah ekor 9. Namun Jiangxia yang menjadi eksekutornya kembali gagal setelah ia terkena teknik ilusi dari rubah ekor 9, di mana rubah ekor 9 mengatakan bahwa di dalam tubuhnya ada seorang gadis yang tak berdosa. Jika Jiangxia membunuhnya, maka gadis di dalam tubuhnya akan ikut terbunuh. Akhirnya dengan teknik ilusi itu, Jiangxia malah melepaskan segel rubah ekor 9. Dengan kesalahan dari Jiangxia tersebut, akhirnya Jiangxia diberi hukuman oleh guru besarnya Master Agung, di mana Jiangxia diusir dan dikirim ke Laut Utara untuk berlatih, serta keilmuannya disegel. Setelah ia tidak tergoda oleh ilusi iblis rubah, baru Jiangxia boleh kembali ke Istana Jingsu. 10 tahun kemudian, di Laut Utara Jiangxia bersama sahabatnya Shen Gongbu dan anjingnya Si Baoxing. Di sana Jiangxia masih belum bisa melupakan gadis kecil yang ada di tubuh rubah. Walaupun sudah diperingatkan oleh Shen Gongbu, tapi dengan keras kepalanya ia malah ingin mencari kebenaran tentang ilusi gadis kecil itu. Akhirnya dengan ditemani anjingnya, ia pun pergi ke sebuah toko untuk mencari nasi. Namun sudah pastinya Jiangxia salah tempat, karena itu bukanlah warteg, melainkan toko makhluk mitologi. Di sana Jiangxia menjadi bahan ledekan karena Jiangxia berada di dunia mereka, bukan di dunia para dewa. Tak lama berselang, datang seorang gadis kecil bernama Xiaoju yang mirip seperti gadis di dalam ilusi Jiangxia yang masuk ke dalam toko, di mana ia ingin mencari informasi mengenai bunga hitam mekar. Pemilik toko yang mengetahui mengatakan bahwa bunga itu hanya ada di satu tempat, yaitu di Gunung Yudu. Gunung Yudu adalah tempat di mana Kaisar Zhou diangkat menjadi dewa pernikahan. Akhirnya di sini pemilik toko itu melihatkan sebuah peta yang menunjukkan lokasi Gunung Yudu. Namun Xiaoju dibuat sulit untuk mendapatkan peta itu. Sampai akhirnya ia mencuri peta, namun usahanya tak mudah. Peta itu terjatuh dan dimakan oleh anjingnya Jiangxia, Si Baoxing. Akhirnya Xiaoju pun membawa lari Si Baoxing. Namun di sana jubah yang ia pakai terlepas setelah sebuah senjata hampir saja melukainya. Akhirnya semua orang melihat Xiaoju yang ternyata salah satu iblis rubah. Ia pun langsung dikejar untuk ditangkap. Jiangxia hampir saja menangkapnya, namun gagal karena Xiaoju berlari dengan cepat.
Tepat di perbatasan laut utara, ternyata dari belakang Shen Gongbu mengejar Jian Zia, di mana Shen Gongbu mengingatkan Jian untuk tidak melewati perbatasan itu. Karena jika ia melewatinya, sama saja Jian Zia mengkhianati istana Jingsu. Namun lagi-lagi Jian Zia tidak mendengarkan Shen Gongbu dan malah melewati perbatasan itu untuk mengejar Xiaoju kembali. Di tengah perjalanan, Jiang Zia diserang Xiaoju yang ingin mengambil petanya kembali. Namun karena belum terlalu kuat, Xiaoju pun tak bisa berbuat apa-apa. Sampai tiba-tiba Xiaoju diserang oleh makhluk hitam dan Jiang Zia pun menolongnya. Di saat itulah Xiaoju menjelaskan bahwa hanya dengan gelang yang ada di kakinya lah dia bisa melihat bunga hitam mekar dengan ayahnya yang menunggu di sana. Setelah mendengar itu, Jiang Zia memutuskan untuk menemani Xiaoju dan pergi ke Gunung Yudu. Di tengah perjalanan, tas milik Xiaoju dibawa kabur si Baoxing. Mereka pun berlari sampai tempat reruntuhan Dayu. Di tempat itu banyak ditemukan lonceng angin tulang untuk menghibur jiwa orang mati. Kemudian mereka kembali melanjutkan perjalanannya. Berpindah ke Shen Gongbu yang ternyata diam-diam mengikuti Jiang Zia. Kembali ke Xiaoju dan Jiang Zia yang tiba-tiba diserang oleh iblis dari jiwa-jiwa orang mati yang bangkit. Pertarungan di antara mereka pun tak terelakkan. Namun akhirnya Xiaoju yang bisa mengatasinya setelah mengeluarkan lonceng angin tulang yang ia ambil sebelumnya. Walaupun akhirnya ia kehilangan peta miliknya untuk pergi ke Gunung Yudu. Lanjut lagi pada malam harinya, ketika Xiaoju terbangun dari mimpinya yang hendak ditangkap manusia. Setelah Xiaoju terbangun, di sana Jiang Zia bercerita tentang pertempuran besar yang pernah mereka ikuti, di mana terakhir kali mereka datang ke tempat itu masih sebuah laut. Di saat itu juga Xiaoju meminta bantuan ke Jiang Zia kembali untuk menemukan Gunung Yudu. Di saat itu tiba-tiba burung misterius yang dipercaya akan menuntun jiwa-jiwa yang salah datang dan terbang di atas Xiaoju. Keesokan harinya mereka pun sampai di air hitam. Xiaoju pun mengingat petanya. Di hutan batu, ikuti air hitam ke atas. Pintu masuk Gunung Yudu ada di depannya. Dan benar saja di sana ada bunga mekar hitam. Namun tiba-tiba dari belakang datang Shen Gongbu dengan rasa marahnya terus membujuk Jiang Zia untuk menghentikan perbuatannya. Namun Jiang Zia mengatakan sebelum dia menemukan kebenaran itu, ia tidak akan kembali. Akhirnya Shen Gongbu pun marah terhadap Xiaoju dan ingin membunuhnya. Tapi untungnya ada si Baoxing yang melindunginya. Xiaoju yang mencari si Baoxing tak sengaja memutus garis merah yang ada di sana dan membuatnya terperangkap. Ternyata tempat itu dikuasai oleh Kaisar Zhou sebagai dewa pernikahan. Xiaoju pun berusaha untuk melawannya, sampai akhirnya Kaisar Zhou melihat kunci takdir yang ada di kaki Xiaoju, persis seperti milik kekasihnya. Namun ketika Kaisar Zhou hendak membuka gelang itu, Kaisar Zhou sadar bahwa di tubuh Xiaoju ada iblis rubah ekor 9. Akhirnya ia pun mencoba membunuh Xiaoju. Namun tiba-tiba ilmu ilusi dari rubah ekor 9 keluar dari tubuh Xiaoju. Kemudian Xiaoju dibawa pergi makhluk hitam misterius ke sebuah gunung Yudu. Jiang Zia dan Shen Gongbu yang mengejarnya sangat kaget. Ternyata di atas tebing ada iblis ekor 9 yang sudah menunggu. Akhirnya pertarungan di antara mereka pun tak terelakkan. Di tengah pertarungan tersebut, iblis rubah mengatakan bahwa gadis kecil itu bukanlah Xiaoju, melainkan Su Daji adalah permaisuri kaisar dinasti Shang yang akan menikah dengan Kaisar Zhou. Tak lama kemudian, pertarungan pun terjadi lagi. Ketika Jiang Zia ingin memutuskan ikatan Xiaoju dengan iblis rubah, tiba-tiba cahaya kuning muncul ke arah istana Jingsu, dan iblis mengatakan jika ikatan itu dibuat oleh Master Agung. Akhirnya kekuatan iblis rubah pun kembali sempurna setelah menyerap kekuatan dari tubuh Xiaoju.
Dari kejauhan muncul si Bouxing yang telah berubah wujud untuk menyelamatkan Jiang Ziya, sampai ia terluka akibat cakaran dari iblis rubah. Di tengah pelarian dari iblis rubah, karena si Bouxing yang terluka, akhirnya ia terjatuh dan terpingsan. Di sana Jiang Ziya pun berusaha untuk mengobatinya. Nah, kira-kira gimana kelanjutan ceritanya? Apakah si Bouxing masih bisa selamat? Untuk lanjutan ceritanya tunggu di video part 2-nya ya. Nah, untuk di video kali ini cukup sekian dulu. Terima kasih yang sudah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa tinggalkan jejak like, comment, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 知道你师尊都做了什么？我是要当年他们的真。